Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Arjunia dari kelas 11 TKP 2 nomor absen 34. Saya akan menjelaskan tentang pemilu tahun 2009. Pemilihan umum tahun 2009 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pada tahun ini, masyarakat tidak hanya memilih wakil rakyat, tapi juga presiden, wakil presiden, serta kepala daerah secara langsung. Lalu, bagaimana proses pemilu 2009 dilaksanakan? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, dasar hukum. Pemilu 2009 dilandaskan pada beberapa undang-undang, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 yang menetapkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur pemilu presiden dan wakil presiden, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur tentang penyelenggara pemilu. Kedua, sistem pemilu. Sistem pemilu 2009 terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua, pemilu presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, pemilu kepala daerah atau pilkada. Dalam pemilu legislatif, sistem yang digunakan adalah proporsional terbuka, sedangkan untuk DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Presiden, wakil presiden, serta kepala daerah dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat. Ketiga, Badan Penyelenggara Pemilu. Pemilu 2009 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggaraan dilakukan dari pusat hingga daerah melalui KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota, hingga ke tingkat TPS. Tahun 2009 juga menjadi awal perubahan Panwaslu menjadi Bawaslu. Pengawasan terhadap etika penyelenggara dilakukan oleh Dewan Kehormatan KPU. Selanjutnya, pelaksanaan pemilu legislatif. Pemilu legislatif 2009 atau Pileg dilaksanakan pada 9 April 2009. Dalam pemilu ini, rakyat memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten atau kota. Yang menarik, pemilu ini merupakan pertama kalinya calon legislatif terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut. Pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009 dilaksanakan pada 8 Juli. Pasangan calon harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai yang mendapatkan minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Pemilu ini berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pilkada atau pemilu kepala daerah. Pilkada tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh DPRD, namun kini masyarakat dapat memilih langsung. Pilkada diselenggarakan oleh KPU provinsi dan kabupaten kota, dan diawasi oleh Panwaslu setempat. Khusus di Provinsi Nanggalawe Aceh Darussalam, pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan atau KIP, dan diawasi oleh Panwasih Aceh. Pemilu 2009 menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia karena masyarakat memiliki kekuatan langsung untuk menentukan arah pemerintahan. Dengan sistem yang semakin transparan, diharapkan kualitas pemimpin yang terpilih pun semakin baik. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.